yang malam hari ini temanya adalah suam-suam kuku. Ya, silakan Pak Loki. Terima kasih Bu Ros. Selamat malam Bu Hilda. Selamat malam Bapak Ibu Malam Pak semua. Loki. Salam kerahiman. Bapak Ibu, malam hari ini kita berbincang-bincang bersama mengenai suam-suam kuku ya. Eh, Bapak Ibu, apakah di sini ada yang penggemar minum kopi? Ada nggak? Ada, Ada. ada. Ibu Teresina ya. Saya juga. Ah, banyak teman saya. Kopi, black coffee. Kopi dingin Black atau coffee. panas? Oke. Apakah pernah beli kopi yang suam-suam kuku? Biasanya kan panas atau dingin ya, hot atau cold gitu atau ice gitu. Pernah nggak beli kopi yang suam-suam kuku? Kopi anget. Kopi Nggak anget. pernah ya. Kopi nggak enak ya Pak Ibu ya. Buat sendiri dong. Buat Pak, nggak sendiri ya. panas, nggak dingin, Pak. Nah itu. Saya izin sambil sharing ya, share gambar ya, sambil sharing ya. Oke. Saat ini suam-suam kuku memang terkait dengan penderitaan Yesus. Pas uh, saat ini di Prapaskah ya. Jadi tepat sekali momennya. Bapak Ibu sudah banyak yang berkunjung ke Getsemani, ke Yerusalem? Belum, Pak. Belum, sama saya juga belum. Bu Hilda sudah mungkin tuh ya, dan teman-teman. Kalau saya belum. Uh, penderitaan Yesus itu Bapak Ibu dimulai dari Taman Getsemani sampai dengan atau Bukit Zaitun sampai dengan Bukit Golgota. Jadi Bukit Zaitun itu bukit yang banyak pohon zaitunnya. Di situ ini tapi saya membaca ya, saya belum pernah ke sana. Jadi Taman Getsemani itu katanya tamannya luas begitu. Di sebuah bukit yang namanya Bukit Zaitun, ada sebuah taman namanya Taman Getsemani. Tetapi di dekat Taman Getsemani itu ada yang disebut Taman Zaitun begitu. Jadi lebih kecil ukurannya. Nah, pada waktu itu Yesus ke sana bersama 11 muridnya. Yudas kan nggak ikut ya. 11 muridnya, 8 ditinggal di Taman Getsemani. 8 muridnya. 3 diajak lebih masuk lagi antara Taman Getsemani dan Taman Zaitun itu dipisahkan oleh sebuah jalan saja. Jadi yang 3 diajak oleh Yesus. Siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus ya. Kenapa cuma 3 Bapak Ibu? Masih ingat ya? Pada waktu Yesus mengalami transfigurasi atau perubahan wajahnya yang bersinar itu, dia juga mengajak cuma 3. Petrus, Yohanes, Yakobus. Ini berkaitan ternyata. Jadi 3 murid inilah yang siap melihat penderitaan Yesus. Karena sudah pernah melihat kemuliaannya. Berpengaruh ini. Sedangkan yang 8 itu belum pernah. Kalau dia nanti ikut ke Taman Zaitun, justru kacau. Akan kehilangan kepercayaan semuanya kepada Yesus. Tapi yang 3 ini karena sudah pernah melihat Yesus mengalami transfigurasi, imannya lebih kuat, dan memang murid pilihan ya 3 itu, sehingga dia tidak terpengaruh dengan kisah sengsara Yesus ini. Mari kita lanjutkan. Kita lihat slide yang kedua ya. Nah, di Injil Lukas bab 22 ayat 44 Bapak Ibu, ada tertulis. Ia tuh Yesus ya. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini kita semua sudah hafal. Berapa kali Yesus berdoa Bapak Ibu? 3 kali ya. 3 kali Yesus berdoa. Doanya sama. Yaitu doa kepada Bapa mengenai kesengsaraan ini. Jadi jikalau memungkinkan cawan ini berlalu daripadaku gitu ya. Tetapi bukan kehendakku.
Nah, inilah terjadilah kehendakmu. Fiat Yesus. Seperti fiat Maria. Terjadilah. Kata fiat artinya terjadi. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu Maria. Bunda Maria. Demikian pula Yesus. Ini fiatnya Yesus nih 3 kali. Di Taman Zaitun ini. Namun bukan kehendakku, melainkan kehendakmu Bapa. Nah, 3 kali Yesus berdoa dengan Bapaknya dengan isi yang sama. Kalimatnya sedikit berbeda. Antara doa pertama, kedua, ketiga sedikit berbeda. Tapi isinya sama. Intinya yang terjadi kehendak Bapa. Pada waktu doa yang pertama, Yesus berkeringat dingin. Pada waktu berdoa yang pertama, Yesus berkeringat dingin. Dia keluar dari tempat doanya, menjumpai 3 muridnya, tidur. Dia balik lagi. Nah, ini yang kedua, bukan berkeringat dingin Bapak Ibu, berkeringat darah. Jadi betapa menakutkannya. Yesus melihat hal-hal yang akan datang terkait dengan dosa-dosa manusia. Yang sedemikian banyak dan sedemikian berat, sedemikian menjijikkan Yesus. Tapi dosa yang mana Bapak Ibu? Kan banyak ya dosa ya. Contohnya aja 10 perintah Allah. Dosa mana yang paling menjijikkan Yesus? Membunuh, percabulan, menyembah berhalakah, berdustakah, tidak menghormati orang tuakah, atau yang mana yang paling menyakitkan hati Yesus? Puji Tuhan Bapak Ibu. Yesus itu memberitahu kita melalui Santa Faustina. Dosa mana yang paling mengerikan bagi dia sehingga kita bisa hindari. Nah, kita bersyukur ya Bapak Ibu ya, menjadi devosan kerahiman ilahi. Dengan buku yang tebal itu ternyata menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Kita bisa menghindarinya, kita bisa terhindar dari neraka. Kita ke slide yang ketiga ya. Pada waktu yang kedua kali, doa yang kedua, Yesus keluar mendatangi ketiga muridnya itu yang tertidur itu dengan wajah pucat-pucat pasi, gemetar, berlumuran darah dan rambut acak-acakan. Ini gambaran dari vision yang diperoleh oleh Beata Katarina Anna Emmerich. Jadi saya gabungkan di sini dari Injil, dari Emmerich dan juga dari Faustina. Ternyata erat sekali hubungan ketiganya. Menjadi sebuah alur cerita yang sangat bagus Bapak Ibu. Karena di Injil itu tidak mungkin lengkap. Seperti ada tertulis ya di Injil Yohanes yang terakhir, bab terakhir. Kiranya dunia tidak akan cukup jika semuanya harus dituliskan, begitu kan? Jadi Tuhan itu maha baik luar biasa. Dia memberikan detailnya melalui santo-santa yang lain. Melalui Faustina, melalui Katarina Emmerich, dan lain-lain. Jadi ternyata kalau kita baca secara keseluruhan, menjadi sebuah alur yang tidak terputus dan saling melengkapi. Kalau kita baca Injil saja, pemahaman kita kurang lengkap, kita lengkapi dengan BHF, kita lengkapi dengan Emmerich. Sehingga menjadi sebuah suatu kronologis yang sungguh bisa ditangkap dengan baik. Dosa apa kira-kira Bapak Ibu? Saya mohon inputan. Yang paling menyakitkan Yesus Bapak Ibu. Silakan. Beberapa orang yang berpendapat. Monggo. Menolak cinta Yesus. Menolak cinta Yesus. Iya. Berikutnya. Siapa lagi? Mengkhianati. Mengkhianati. Tuh. Berikutnya. Siapa lagi? 1 atau 2 lagi? Tidak percaya pada Yesus. Tidak percaya pada Yesus. Oke. Betul. 1 lagi Bapak Ibu. Ayo. Tadi kan Bu Hilda sama Bu Ros. Yang lain, ayo. Kira-kira dosa apa? Membunuh? Percabulan? Menyembah berhala? Berdusta? Mengingini milik orang lain? Atau yang mana? Tadi kan tidak percaya, mengkhianati. Satu lagi. Menolak. Menolak. Ya. Bapak Ibu.
Kenapa Yesus berkeringat darah? Karena dia melihat dosa-dosa kita. Kenapa Yesus bisa melihat? Karena dia dianugerahi beatific vision, yaitu pandangan keilahian, sejak dia di kandungan Bunda Maria. Dia bisa melihat dosa manusia pertama sampai yang terakhir. Adam dan Hawa sampai nanti manusia terakhir sebelum kedatangan yang kedua. Tetapi ternyata Bapak Ibu, melalui Faustina, dia menyampaikan, dosa inilah yang paling menyakitkan aku. Kita lihat slide berikutnya Bapak Ibu. Mohon dibacakan salah satu, BHF 1228. Silakan. Bisa lebih besar nggak Pak? Oh, sebentar ya, saya coba ya. Kecil ini. Apakah membesar nggak ya? Ya, bisa ini. Saya besarin. Ya. Bisa ya, besar ya. Bisa Ibu. Oke, silakan Bu. Saya bantu ya. BHF 1228. Hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang suam-suam kuku dan benamkanlah mereka di dalam lubuk kerahimanku. Jiwa-jiwa ini paling nyeri melukai hatiku. Karena jiwa-jiwa yang suam-suam kuku ini, jiwaku merasakan kejijikan yang paling mengerikan di Taman Getsemani. Merekalah yang menyebabkan aku berseru kepada Bapa. Bapa, ambillah piala ini dariku, kalau ini memang kehendak-Mu. Bagi mereka, harapan terakhir untuk selamat adalah berlari kepada kerahimanku. Terima kasih Bu Ros. Wah, Luar biasa ya Bapak Ibu. suam kuku. Ternyata jawaban kita salah. Gak apa-apa, semuanya benar. Kalau nanti kita uraikan suam-suam kuku ini. Ternyata Bapak Ibu, betapa baiknya Tuhan memberitahu kita, ini yang kamu harus hindari. Betul nggak Bapak Ibu? Karena paling nyeri melukai hatiku, namanya paling nggak ada lagi ya, sudah Ternyata yang paling nyeri melukai hati Yesus itu yang suam-suam kuku. Dikatakan begini, jiwaku merasa kejijikan yang paling mengerikan di Taman Getsemani. Jelas sekali kan? Tadinya kalau kita cuma baca Injil, Yesus berpeluh darah, tadi di Lukas sudah dibacakan ya, 22 ayat 44. Tetapi dosa yang mana? Tanpa Faustina ini, kita nggak tahu loh. Kejadiannya anggap tahun 0 ya, tahunnya Yesus, tahun 2000 tahun yang lalu. Faustina hidup 1905 sampai 1938, umurnya 33 tahun. Setelah 1900 peristiwa ini, Yesus baru menyampaikan dengan sangat jelas, jiwa yang suam-suam kuku, yang paling menjijikkan di Taman Getsemani. Walaupun Bapak Ibu, di Injil juga ada mengenai suam-suam kuku. Tetapi itu di kitab Wahyu bab 3, itu merupakan surat kepada jemaat di Laodikia. Karena menegur Tuhan Yesus Allah itu menegur umat di sana itu kaya raya Bapak Ibu. Laodikia itu pusat perbankan dunia pertama. Obat mata pertama salib yang sangat terkenal. Nggak tahu ya bisa untuk glaukoma atau enggak, tapi terkenal sekali obat matanya. Dan kain wolnya. Perbankan di sana maju sekali. Penduduknya kaya raya tapi tidak punya sumber mata air. Jadi dia mengimpor, mungkin seperti Singapura gitu ya, mengimpor sayuran, mengimpor air dari Malaysia dan sebagainya. Karena kurang beruntung. Jadi dia mengambil air itu dari kota tetangganya. Jadi kota tetangganya itu sumbernya sumber mata air panas. Tapi karena jauh jaraknya, sampai ke situ tinggal suam-suam kuku. Jadi itu cerita konteksnya ya, kitab suci. Jadi tidak sejelas ini. Kalau di BHF kan dijelaskan, di Taman Getsemani itulah suam-suam kuku.
Sedangkan tadi kan karena teguran Allah kepada umat di Laodikia yang kurang mengandalkan Tuhan. Ya sudah penuh kelengkapan, tidak perlu apa-apa lagi. Kalau orang biasanya Bapak Ibu ya, yang kaya di luar ini ya, bukan di KKI Cideng. Orang yang kaya itu biasanya bersaingnya dengan unta untuk masuk kan lubang jarum itu. Dan yang sukses untanya. Karena mau berobat, tinggal cari dokter yang terhebat. Mau keluar negeri, bisa. Mau ke rumah sakit yang terbaik. Kamar VVIP, obat yang termahal, dan sebagainya. Jadi, kurang mengandalkan Tuhan. Ya kalau orang kayak saya, bagaimana itu? Jadi, ya harus mengandalkan Tuhan. Ya nggak bisa. Dan ada contoh nyata ini pada waktu COVID, seorang yang kaya di Semarang, Bapak Ibu. Saya pernah cerita mungkin. Kena COVID, karena dia kaya, Bapak Ibu. Dia menjemput dokter di Singapura pakai jet pribadinya. Dijemput dokter Singapura ke Semarang, pakai jet pribadi, mengobati dia. Selama 3 hari kalau nggak salah. Ya pagi, siang, malam gitu ya. Lewat Bapak Ibu, mati. Nah ini bukti ya. Kekayaan yang luar biasa tadi, punya jet pribadi pun ya mati gitu. Jadi yang tidak punya jet bagaimana gitu kan? Malah ada yang hidup. Jadi bukan di situ iman kita harus kita letakkan. Bukan di harta. Nah ini, kebanyakan orang kaya itu bersaing dengan unta. Karena jiwa-jiwa yang suam-suam kuku ini, jiwaku merasakan kejijikan yang paling mengerikan. Inilah yang menyebabkan Yesus 3 kali berseru kepada Bapaknya. Nah ini urutannya. Jadi karena jiwa yang suam-suam kuku ini menyebabkan Yesus, ambillah cawan ini daripadaku bila engkau kehendaki. Sampai seolah-olah tanda petik menolak. Bukan menolak ya, tapi kehendakmu yang terjadi. Seolah-olah, aduh, sangat menyakitkan aku, jiwa yang suam-suam kuku ini. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Faustina ini dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada kita. Saya bertanya lagi Bapak Ibu. Penderitaan Yesus jelas banget di mata fisik ya. Dicambuk, dimahkotai duri dan seterusnya. Disalib dan seterusnya. Tetapi ada juga penderitaan di Taman Getsemani kan. Sampai berpeluh darah. Ada lagi nggak Bapak Ibu? Kalau kita mau gali lebih dalam. Penderitaan Yesus. Selain 2 itu. Penderitaan fisik dan penderitaan batinnya. Tapi di luar itu masih ada lagi nggak Bapak Ibu? Penderitaan Yesus. Silakan. Ada yang mau menyumbang ide? Ada 4 Bapak Ibu. Kalau kita mau gali lebih dalam. Penderitaan Yesus. Selain fisik, batin, ternyata ada juga penderitaan sakramental. Maksudnya begini. Penderitaan sakramental itu terkait dengan sakramen. Jadi, Yesus memberikan tubuh dan darahnya di perjamuan terakhir ya, hari Kamis Putih itu, untuk semua manusia. Inilah tubuhku dan inilah darahku. Memang kalimat ini susah dimengerti oleh murid-muridnya. Sebagian meninggalkan Yesus. Kalimat ini keras kata Yesus. Apakah kamu mau meninggalkan aku juga? Karena kurang memahami. Ya susah memang kan. Bagaimana hosti itu bisa disebut tubuhnya, anggur bisa disebut darahnya. Mereka nggak nyampai. Jadi Yesus bersedia tubuhnya dihancurkan seperti gandum itu untuk menjadi hosti. Demikian pula darahnya. Untuk dimakan dan diminum kepada orang lain demi keselamatan kita. Itulah yang disebut pengertian dari penderitaan sakramental. Masalahnya apa kalau dimakan dan diminum oleh orang? Masalahnya yang makan dan minum itu Bapak Ibu. Yang makan dan minum tubuh, yang makan tubuh dan minum darah Yesus itu nggak semuanya orang suci. Ada yang setengah suci, ada orang yang baik, ada orang yang jahat, ada orang yang sehat badannya, ada yang sakit badannya, ada yang sehat jiwanya, ada yang sakit jiwanya.
Ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi siapapun boleh asal mengimani Yesus dan datang ke Ekaristi. Dan banyak orang yang menerima sakramen pertobatannya itu napas ya, Natal Paskah. Jadi pasti menerima sakramen Ekaristi dalam keadaan sebetulnya kurang layak. Karena masih mengandung dosa berat. Tapi tetap diterima. Nah itulah penderitaan sakramental Yesus. Dan itu berlangsung dimanapun, di belahan dunia manapun, dan sampai kapanpun. Jadi penderitaan batin, penderitaan sakramental. Dan yang terakhir adalah penderitaan aktual. Maksudnya itu sampai sekarang dan selama-lamanya. Jadi Ekaristi itu Bapak Ibu sebetulnya merupakan atau apa ya, perpanjangan dari penyiksa lalu. Jadi kita tahu ya, orang disiksa dengan cara yang sama seperti menyiksa Yesus. Itu lebih tahan tubuhnya daripada tubuh Yesus. Kenapa? Karena kita ini orang berdosa. Tubuhnya sudah tercemar oleh dosa. Yesus tubuhnya murni suci. Demikian pula hatinya. Jadi didera cambukan yang sama, orang biasa akan lebih tahan daripada Yesus. Tapi jangan memandang dari Yesus itu Allah ya. Karena Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Jadi dia pribadi kedua ini dari Allah Tritunggal ini mempunyai dua kodrat. 100% manusia, 100% Allah. Di dalam penyiksaan ini, Yesus dalam kapasitasnya sebagai manusia yang suci dan hatinya sempurna tanpa noda. Dicambuk dengan talinya yang berkepala 3 itu, yang mencongkel dagingnya, itu orang biasa aja banyak yang mati. Apalagi tubuh Yesus yang suci. Nah, kisah sengsara dalam Injil itu sebetulnya singkat Bapak Ibu. Ya karena memang Injil tidak diperuntukkan untuk menulis detail begitu ya. Seperti di dalam Injil Yohanes yang bab terakhir hari. Kiranya dunia tidak akan cukup. Jadi penderitaan dari jam 9 malam di Taman Getsemani sampai jam 3 wafatnya, 18 jam. Itu kalau mau ditulis itu banyak sekali itu. Tetapi kan harus disingkat. Jatuh 3 kali dan sebagainya. Semua singkat-singkat semua. Di sini kita bisa melihat dari wahyu Yesus berikutnya. Yesus mau memberi kelengkapan pada kita. Memang di kitab suci nggak tertulis, tapi aku tambahkan apa yang terjadi melalui Beata Katarina Anna Emmerich, melalui Santa Faustina, melalui kain kafan. Kain kafan itu sebagai relikwi yang berbicara. Berapa kali atau berapa luka Yesus dan sebagainya. Jadi itu betul-betul setelah diteliti oleh ilmuwan itu sangat otentik. Dan kapan-kapan kalau ada waktu kita bicara ya mengenai manusia kain kafan. Itu dia betul-betul secara sains terbukti Yesus itu hidup secara historis dan diperlakukan seperti itu dan bangkit. Maksudnya kain pembungkus seperti muminya itu dan kemudian kain kafan itu tidak dibuka digunting itu enggak kempes apa ya kempes itu hilang isinya begitu. Jadi gulungannya ada tapi nggak ada isinya. Jadi bukan karena digunting orang atau hilangnya dicuri dan mayatnya bukan begitu. Jadi sudah terbukti kain kafan Turin itu Paus Benediktus waktu ditanya almarhum ya, bagaimana pendapat gereja mengenai kain kafan Turin? Jawaban Paus, tanyakan kepada para saintis.
Sainsnya banyak sekali, dari 30 bidang keilmuan, dan ribuan dari berbagai agama. Nah, ini kuncinya nih, berbagai agama, termasuk orang ateis. Ini kuncinya, berbagai agama. Kalau diumumkan beneran nanti sebagai suatu hal yang legitimate, formal benar, wah nanti agama lain pada kebakaran jenggot ini. Jadi kita mungkin ya secara politis ini memang tidak diumumkan karena akan menyerang, tanda petik menyerang pendapat dari agama lain yang menjadi malu. Karena yang meneliti orang mereka juga kan, diteliti oleh berbagai agama, saintis berbagai agama. Dan terbukti ada orang yang sombong dari agama lain, toko sebelah, kasih aku 5 menit untuk melihat kain kafan. Aku bisa membuktikan kebohongannya. Setelah 5 menit, waduh, minta 15 menit lagi. Dikasih 15 menit lagi. Minta setengah jam lagi. Setelah dikasih setengah jam lagi, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Saya mau jadi Katolik. Dia pindah dari agamanya menjadi Katolik. Jadi dia tidak menjawab bahwa ini asli atau tidak, tapi jawabannya dengan kalimat, saya mau jadi Katolik. Itu bisa disimpulkan sendiri ya. Jadi Yesus melengkapi kisah sengsaranya itu yang di Injil cuma sedikit dengan berbagai wahyu-wahyu pribadi tadi. Kita sangat beruntung mengenal Faustina, mengenal Emmerich, mengenal kain kafan dan lain-lain. Nah, jadi sengsaranya tadi, sengsara aktual itu maksudnya Yesus sebagai kepala gereja dan kita sebagai anggota tubuh mistiknya. Kalau tangan kita infeksi, pasti kepala kita juga panas, badan kita panas, seluruh tubuh merasakan panas. Jadi kalau tubuhnya menderita, tubuh mistik Kristus, yaitu kita menderita, Yesus ikut menderita. Inilah namanya sengsara aktual sampai sekarang dan sampai akhir zaman. Kenapa bisa begitu? Karena Yesus sebagai kepala dan kita sebagai anggota tubuhnya. Dan dikatakan bahwa di Matius 25 ayat berapa ya? Ayat sekitar 44 berapa gitu. Dikatakan begini kurang lebih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Nah, ini bukti ya bahwa sengsaranya Yesus aktual. Dia berada di dalam orang-orang yang hina dan paling menderita. Dia merasakan penderitaan itu juga. Jadi ada 4 sengsaranya Yesus. Kalau kita mau gali lebih dalam. Oke, kita lanjutin di slide berikutnya ya. Jadi di kitab Wahyu bab 3 ayat 15 dikatakan engkau tidak dingin dan tidak panas. Ini gambar hati gitu, ilustrasi. Sebagian berkobar-kobar api, sebagian air dingin. Es begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Mohon salah satu bacakan. Nanti screen-nya Mas tadi. Yang tampil atau gambar Ya, apa? sekarang sudah. Sekarang Oh, sudah baik. Wahyu 3. Ya. Ada yang ingin membacakan, Bapak Ibu? Oke, aku Silakan, Bu. tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan muntahkan engkau dari mulutku. Terima kasih Bu Hilda. Ini yang tadi saya singgung di depan ya Bapak Ibu. Ini surat kepada jemaat di Laodikia di kitab Wahyu. Tetapi kan tidak menunjukkan langsung keterkaitannya dengan berkeringat darah. Tapi jelas sama isinya. Suam-suam kuku akan dimuntahkan. Artinya tidak diterima dong, sudah dikeluarkan. Maknanya sama. Tetapi kita bisa kehilangan benang merah. Kenapa Yesus berkeringat darah? Ini ya. Jadi suam-suam kuku itu tidak dingin, tidak panas. Warm gitu ya. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nggak akan dimasukkan lagi.
Tapi jangan khawatir. Tadi di BHF 1228, saya kembali ke BHF 1228, sudah muncul ya, dikatakan Sudah. karena kerahiman Tuhan. Bagi mereka, bagi orang yang suam-suam kuku termasuk seperti saya ini, Loki ini, harapan terakhir untuk selamat adalah berlari kepada kerahimanku. Luar biasa ya. Kalau kita mau berlari, pertanyaannya mau berlari atau tidak gitu kan. Jadi kalau berlari pasti bisa selamat loh. Nah, berlarinya ini problemnya. Mau nggak? Biasanya agak ogahan. Karena kita sudah di zona nyaman, comfort zone gitu ya. Daily routine activity, setiap harinya begini gitu. Jadi untuk lebih merasa nggak nyaman, tersiksa. Bapak Ibu, peristiwa berkeringat darah ini penting. Kan kita tahu ya, Yesus 3 kali bangkit dari tempat doanya menjumpai muridnya. Sebetulnya, apa perlu dia bangkit dari tempat doanya? Bisa dong dia berdoanya tidak usah menjumpai murid. Berdoa dari awal sampai selesai baru menjumpai murid. Kenapa? Berdoa berkeringat dingin menjumpai murid, balik lagi. Berdoa lagi, berkeringat darah, menjumpai murid, balik lagi. Berdoa lagi, sudah siap untuk menyerahkan diri. Kenapa harus 3 kali dia menjumpai muridnya? Apa perlu bolak-balik begitu? Buang-buang waktu, buang-buang energi. Pasti ada sesuatu yang dia mau sampaikan. Dia mau perlihatkan. Ini loh, dosamu ini luar biasa. Yang harus aku tanggung. Sampai aku seperti ini. Kalau dia tidak menemui muridnya, sehingga tidak diceritakan di Injil, berarti ya kita nggak tahu kalau dia berkeringat darah. Berkeringat dingin juga nggak tahu. Intinya dia berdoa, datang berdoa dan keluar sudah siap. Nah, jadi pesan ini penting sekali berkeringat darah ini Bapak Ibu ya. Bahwa dia menginginkan kita untuk benar-benar selalu mengingat mengenai berpeluh darah ini. Oke, kita kembali ke slide berikutnya. Tapi sebelum ke slide berikutnya, saya akan sedikit men-sharingkan apa itu suam-suam kuku. Begini Bapak Ibu, suam-suam kuku itu. Suam-suam kuku adalah keadaan yang tidak panas dan juga tidak dingin. Sebagai contoh, ada orang yang mengatakan begini Bapak Ibu. Sudah cukup baik yang aku berikan kepada Tuhan. Toh saya itu nggak jahat loh. Saya itu bukan pembunuh, bukan pemerkosa. Saya itu tidak mencuri dan sebagainya. Sudah cukup baik kan? Apakah aku ini menyakiti Tuhan? Enggak kan? Yang menyakiti dia itu, yang di penjara Cipinang itu, jelas-jelas membunuh orang, pembunuhan berantai, jelas-jelas apa gitu ya, korupsi apa, memperkosa atau apa. Karena aku nggak seperti itu. Ini bahaya. Keadaan seperti inilah, prinsip seperti inilah, aku toh nggak sejahat orang itu. Nggak seperti anak dunia. Aku anak terang. Aku seminggu sekali ke gereja. Jam 3 berdoa kerahiman. Jauh dong sama dia. Masih ingat Bapak Ibu dengan 2 orang yang berdoa yang dikecam Yesus? Yang satu memukul-mukul dadanya merasa dirinya tidak pantas. Sedangkan orang Farisi mengatakan, Tuhan aku bersyukur aku tidak seperti dia yang melakukan ini. Jadi keadaan suam-suam kuku ini berbahaya sekali. Tapi Bapak Ibu, saya pernah berjumpa dengan berbincang-bincang begini dengan beberapa teman gitu ya di paroki-paroki lain. Ternyata banyak loh Bapak Ibu. Yang suam-suam kuku itu banyak. Termasuk saya ini Loki ini. Jadi
Banyak yang som-som kuku. Yang dingin justru sedikit. Yang berbuat dosa besar itu justru sedikit. Ya pastilah ya. Maksudnya kita sudah mengenal devosi atau ini baptisnya sudah puluhan tahun. Malah yang dingin itu sedikit. Yang banyak itu justru som-som kuku. Percaya nggak Bapak Ibu? Yang banyak itu justru som-som kuku. Yang panas berkobar-kobar itu sedikit juga. Jadi yang dingin sedikit, yang panas juga sedikit. Nah, kita kan bukan di penjara Cipinang ya. Nah, oke lah. Yang dingin kita nggak usah hitung, ya pasti sedikit. Tapi yang panas berkobar-kobar juga sedikit. Jadi ada juga yang mengatakan begini Bapak Ibu. Asalkan aku tidak berbuat dosa besar, aku akan baik-baik saja. Minimum garansi di api penyucian, nggak neraka lah. Ya nggak usah surga langsung, aku toh bukan santo santa. Tapi digaransi aku ini di api penyucian katanya. Asalkan aku tidak berbuat dosa besar. Nah, ini juga som-som kuku. Ini enggak, tidak yang dikehendakin Yesus, bukan yang demikian ternyata. Tidak cukup begitu. Aku sudah baik-baik saja Tuhan. Ya dosa kecil lah Tuhan. Maklum dong. Nah, ini yang kadang-kadang tanda petik dipakai oleh setan untuk menipu kita Bapak Ibu. Menjadi orang yang suam-suam kuku tadi. Jadi dikatakan tadi kan yang paling nyeri melukai hatiku itu ternyata yang suam-suam kuku. Jadi ternyata Yesus itu malah yang suam-suam kuku yang sangat dia tidak sukai, dia muntahkan. Pertanyaan saya Bapak Ibu izinkan saya bertanya. Apakah berarti Tuhan lebih menyukai yang dingin? Lebih berharga di mana kalau gitu? Yang dingin atau yang suam-suam kuku Bapak Ibu? Silahkan. Monggo, silahkan dibuka mic-nya. Jadi Tuhan lebih suka yang dingin, orang yang dingin, yang berdosa berat, atau yang suam-suam kuku. Oh, sudah baik. Udah ngaku dosa, ke gereja, persekutuan. Di Kalau mata Tuhan bagaimana? dilihat dari kalimat tadi, PHS yang 12:28 ya, Iya. paling tidak suka dengan yang suam-suam kuku. Oke, Yang dingin. Bu Hilda, yang dingin. Silahkan satu lagi. Silahkan, ayo Bapak Ibu. Paling disenangi yang berkobar-kobar. Betul. Berkobar-kobar pasti disukai Bu Hilda ya. Karena itulah calon orang masuk surga. Itu sudah jelas. Tapi antara dua pertanyaannya cuma dua Bu Hilda. Tuhan memilih yang dingin atau suam-suam kuku? Dingin. Dingin. Baik dingin ya. Pilih dingin ya. Betul Bapak Ibu. Pilihnya dingin, aneh ya Tuhan itu ya. Kenapa pilih yang dingin Tuhan? Orang yang berdosa berat. Kan aku sudah baik, kata Loki. Aku ngaku dosa loh Tuhan. Kemarin saya ngaku dosanya minggu lalu. Tapi ternyata ada yang lupa. Jadi saya nggak akan ngaku dosa lagi. Ada yang kelupaan. Jadi ternyata lebih berharga mereka daripada saya. Karena orang yang dingin itu, Bapak Ibu, di mata Tuhan itu lebih mudah dipertobatkan. Seperti domba yang hilang. Satu domba yang itu hilang itu. Yang dicari. Banyak orang kan bilang, terus 99-nya kemana nanti? Nyari yang satu 99-nya kabur atau dimakan serigala gitu ya. Enggak. Artinya itu yang 99 itu sudah bersama Allah di surga. Jadi bukan terus berkeliaran dimakan serigala, enggak. Tapi satu itulah yang dingin. Masih ingat Bapak Ibu kisah anak yang hilang, yang makan ampas babi aja nggak boleh sama bosnya. Terus dia pulang disambut oleh ayahnya. Kakaknya marah. Kok disambut begitu ya? Aku yang di rumah Bapak membantu engkau kerja, engkau nggak pernah memestakan aku seperti itu. Anakmu ini yang minta
warisan sebelum engkau mati sudah minta bagi waris, kemudian bermain pelacur dan foya-foya, pulang malah disambut anaknya pulang jalan. Mau menjadi pegawai bapak. Nggak pantas bapak aku kalau engkau sebut aku sebagai anak, anggap aku sebagai pegawai. Dia cuma ingin makan nasi secukupnya, bukan ampas babi. Tetapi Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh bapaknya pada waktu melihat anaknya jalan? Bapaknya nggak jalan, bapaknya nggak diem, bapaknya lari. Silahkan baca di Injil. Bapaknya lari menyongsong. Jadi kalau kita bertobat itu, Bapak itu luar biasa bahagia. Allah itu luar biasa bahagia. Lari menyambut kita. Seluruh isi surga bersorak-sorai kalau kita bertobat. Nah, inilah orang yang dingin tadi. Sedangkan orang yang suam-suam kuku merasa dirinya cukup. Jadi, aku baik-baik saja. Kenapa aku harus lebih berapi-api mengasihi Yesus dan mengasihi sesama? Begini sudah juga cukup. Aku tiap bulan menyumbang A, B, C, D, minyak goreng kepada fakir miskin atau supir ojol itu atau apa gitu ya. Sudah tuh, sudah cukup dong. Nah, ternyata tidak. Tuhan meminta lagi lebih dari itu. Jadi kalau dingin itu dapat dimaknai sebagai orang yang berdosa, orang yang melanggar 10 perintah Allah. Kalau panas, jelas tadi Bu Hilda sudah jelaskan bahwa orang yang bersemangat ya, orang yang berkobar-kobar untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Itu mudah dipahami. Yang suam-suam kuku ini banyak yang, mohon maaf, dosa yang tersamar ini. Yang nggak begitu sering dibicarakan. Orang sering bicarakan, kamu melanggar 10 perintah Allah nggak? Melanggar, ayo ngaku dosa. Buat janji sama Romo, Natal Paskah atau apa deh gitu. Syukur-syukur bisa tiap bulan. Tapi yang ini sering lupa, yang suam-suam kuku ini sering lupa. Jadi ternyata Allah menghendaki agar kita ini panas, ya, berkobar dalam kasih kepada Allah dan kepada sesama. Sungguh-sungguh, totalitas, nggak secukupnya. Jadi orang-orang yang suam-suam kuku ini biasanya merasa dirinya aman, karena sudah merasa cukup. Kalau di jemaat Laodikia tadi, karena orang di kota Laodikia itu sudah memperoleh air dari Hierapolis yang panas itu yang dialirkan jauh 28 kilo atau berapa saya lupa itu. Jadi sudah menguap dulu panasnya, tinggal suam-suam gitu. Dipakai untuk mensterilkan yang nggak bisa, nggak panas, kurang panas. Diminum juga nggak bisa, karena terlalu panas dibandingkan air yang normal. Jadi pokoknya nggak berguna jadinya gitu. Jadi orang yang suam-suam kuku itu nggak berguna di mata Tuhan. Dimuntahkan. Jadi biasanya orang-orang kaya itu merasa dirinya tidak membutuhkan apa-apa lagi. Aman. Semua asuransi lengkap. Asuransi jiwa, asuransi rumah sakit, penyakit kritis, apapun ada. Dalam negeri, luar negeri, apapun ada gitu ya. Jadi semuanya safe gitu. Jadi ternyata suam-suam kuku inilah yang paling harus dipahami. Apa itu suam-suam kuku? Jadi orang yang malas, orang yang lalai, orang yang enggan untuk mengejar suatu kesempurnaan di dalam hidup rohaninya. Malas, enggan, lalai. Dan juga hatinya itu setengah untuk Tuhan, setengah untuk dunia. Masih ingat kan Bapak Ibu? Di kitab suci dikatakan seorang pemuda yang sudah mengikuti hukum Taurat dan sebagainya tapi ingin sempurna. Dia datang kepada Yesus. Apa yang harus aku lakukan supaya aku ini sempurna? Orang muda itu kaya. Kata Yesus, jualah semua milikmu. Berikan kepada orang miskin, ikutilah aku. Orang muda tadi pergi dengan kecewa. Karena banyak hartanya. Misalnya saya kaya, ya saya mungkin seperti dia itu. Waduh, nyarinya susah, jungkir balik. Tapi kita nggak bisa hurufiah. Gitu ya Bapak Ibu. Bukan begitu maksudnya. Terus sekarang kita disuruh menjual apapun, terus jadi fakir miskin. Nggak begitu maksudnya. Maksudnya kita tidak menjadikan harta tempat iman kita. Jadi
tempat iman kita ya di Tuhan itu gitu. Jadi tidak memikirkan harta, lebih memikirkan Tuhan. Tidak pelit, tidak. Jadi harta dipakai untuk memuliakan Tuhan, begitulah. Bersyukurlah jadi orang kaya. Saya tahu nih di Cideng ini banyak sekali orang kaya. Bersyukurlah, jangan takut, jangan takut bersaing dengan unta. Pasti lebih menang Bapak Ibu. Tapi ada syaratnya. Bapak Ibu harus Nanti juga kumatiin kalau tengah subuh. lebih Nah, jam apa ya, berderma, Tolong di mute ya, Bapak Ibu. lebih Mic-nya tolong di berderma, mute. lebih membantu sesama. Jadi karunia titipan Tuhan tadi kita lipat gandakan Bapak Ibu. Ini investasi tanda petik ya. Bukan saya ngajarin orang nggak bener. Maksudnya begini. Kita dikasih kekayaan sama Tuhan. Misalnya 10 juta. Kita investasikan sampai bisa menjadi miliaran. Tapi harta surgawi miliarannya itu. Dengan cara entah kita jadi orang tua asuh atau jadi membantu, ya, pokoknya berbelas kasih. Kasih yang berbelas kasih. Itu kekayaan kita menolong kita untuk membeli tiket ke surga. Bersyukur kan? Nah kalau orang miskin kan nggak bisa menggunakan hartanya untuk beli tiket. Orang kaya itu bisa loh beli tiket untuk ke surga. Tapi harus dengan tulus ya, membantu orang memakai hartanya untuk berderma. Itu beli tiket tuh dia. Ya kalau orang miskin ya kayak saya ini nggak bisa beli tiketnya pakai berderma ya pakai apalah waktu, tenaga, nasihat, apa gitu ya, konsultasi. Tidak hanya uang. Makanya Tuhan adil. 2 peser sumbangan janda itu lebih berharga kan di mata Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Jadi suam-suam kuku tadi itu enggan, lalai, ya, malas untuk bertumbuh dalam iman. Cukuplah, aku sudah baik, ini sudah baik. Sudah persekutuan doa. Sudah ke gereja ini. Bahkan mungkin misa harian juga ikut banyak. Bagus sekali kan? Jangan lupa, Tuhan menghendaki tidak hanya ritual. Artinya apa? Hubungan relasi pribadi kita dengan Tuhan. Jangan sibuk pelayanan dari pagi sampai malam, tapi malah menjauhkan dari Tuhan. Nah, itu keliru. Itu namanya semakin dekat dengan gereja, semakin jauh dari Tuhan. Karena pelayanan terus dari pagi sampai malam, tapi kehilangan hubungan relasi pribadi dengan Tuhan. Jadi orang seperti itu akan mudah jatuh dalam kesombongan. Wah luar biasa loh, dari pagi melayani sampai malam. Anak istrinya, suaminya ditinggal semua. Nah, malah keliru itu. Kemudian ciri-ciri lain apa? Suam kuku. Hati yang tidak dibakar oleh kasih kepada Tuhan. Jadi ya suam kuku lah gitu, seadanya gitu. Tidak ada kegairahan atau semangat. Tidak ada usaha untuk meningkatkan lebih lagi dalam kemajuan hidup rohani. Jadi ternyata Tuhan menambahkan umur kita setiap hari. Tuhan juga meminta kita menjadi lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat kepada Dia. Saya pun berusaha, tapi ya jatuh bangun Bapak Ibu. Untuk lebih dekat dengan Tuhan itu nggak mudah bagi saya. Jadi ya jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun begitu. Semoga Tuhan melihat motivasinya, semangatnya. Kalau hasil akhirnya ya jatuh lagi gitu ya. Kalau sudah kerja kadang-kadang ya lupa waktu gitu. Oke, kita lihat ke slide berikutnya tadi. Yang nampak di situ apa ya Bapak Ibu ya? Slide yang 580 sama 1702. oh ya. Tolong slide ya, tolong dibacakan salah satu. Yang mana tuh? Boleh. Bacakan tolong.
yang 580. 580 dulu. Hatiku jauh lebih terluka karena ketidaksempurnaan. Kecil dari jiwa-jiwa terpilih daripada karena dosa-dosa orang yang hidup di dunia. Kasih mereka suam-suam kuku, dan hatiku tidak dapat menahannya. Jiwa-jiwa ini memaksa aku menolaknya. Meskipun aku ini Allah, aku tidak dapat menolong jiwa seperti itu, karena ia meremehkan aku, karena memiliki kehendak yang bebas. Jiwa itu dapat menolak aku atau mengasihi aku. Terima kasih Bu Hilda. Jelas sekali yang dibaca tadi oleh Bu Hilda ya, bahwa hatiku jauh lebih terluka karena ketidaksempurnaan kecil dari jiwa-jiwa terpilih. Siapa jiwa-jiwa terpilih? Ya kita ini, yang sudah dibaptis ini. Kita nggak sempurna kecil aja Yesus terluka. Itu mudah dipahami kan? Kalau pasangan kita, suami kita atau istri kita mengatakan kepada suami kita atau pada istri kita, aku pusing. Terus suami kita atau istri kita, ya ambil obat sendiri. Itu mungkin sakit hati loh. Dibandingkan kita bicara sama teman kita kalimat yang sama, ya ambil obat sendiri, kalimat yang sama gitu ya. Karena Tuhan sudah sangat mencintai kita. Kok kamu balasnya begitu? Mungkin Tuhan merasa begitu ya Bapak Ibu ya. Karena di kalimat ini jelas bahwa karena uh, ketidaksempurnaan kecil aja Yesus bisa ini gitu, sakit gitu ya. Jadi kasih yang suam-suam kuku itu tidak dapat menahannya. Jadi hatiku tidak dapat menahannya. Dan jiwa-jiwa ini memaksaku apa tadi? Memaksa aku menolak, memuntahkan. Jadi Yesus nggak mau kasih yang tanggung-tanggung. Seperti buah itu nggak mentah, nggak mateng. Kalau bahasa Jawanya itu gembadung. Bahasa Indonesianya nggak tahu. Apa itu? Eh, setengah mateng, setengah mentah gitu. Mangkal. Jadi Mengkel, enak mangkel. mengkok. Mangkel, Malah enak ya Bu. Kalau mangga enak ya. kalau mangga. Dikatakan di situ bagaimana? Meskipun aku ini Allah, aku tidak dapat menolong jiwa seperti itu karena ia meremehkan aku. Karena kita dikasih free will, kehendak bebas. Boleh kamu milih berbuat A, boleh. Mengasihi aku boleh, nolak aku boleh. Tapi ada konsekuensinya ya. Kita ini Tuhan loh. Manusia itu jadi Tuhan pada waktu memutuskan atas kehendak bebasnya. Memilih A atau B, itu Tuhan tidak mengatur. Jadi bukan predestiny. Kamu nanti harus masuk neraka ya. Tuhan mengatakan begitu pada waktu menciptakan. Karena aku atur kamu memilih yang jelek. Enggak. Betul-betul kehendak bebas. Kita jadi Tuhan. Tanda petik ya. Dalam hal ini. Dalam mengambil keputusan ini. Bebas. Nggak ada yang larang. Setiap detik kita buat keputusan. Mau berbuat baik ya boleh, berbuat jahat boleh, mau berdoa boleh, mau ngomel ya boleh, mau menyanyi ya boleh, mau apa aja boleh kan? Setiap detik kan? Artinya setiap detik kita buat keputusan. Free will kita. Kita jadi Tuhan atas diri kita. Pada waktu itu, pada waktu free will doang, bukan Tuhan yang maha kuasa itu, bukan maksudnya. Kita menjadi orang yang paling berkuasa, maha kuasa dalam menentukan perbuatan kita. Mau berbuat A atau B, racun atau madu di tangan kiri atau tangan kanan. Nah itu bebas. Makanya Tuhan bilang, walaupun aku ini Allah, aku tidak dapat menolong jiwa seperti itu. Mengerikan ya. Tapi jangan khawatir. Tadi kan kalau balik ke 12:28, jika kita berlari kepada kerahimannya. Nah masalahnya mau berlari enggak? Jadi Tuhan itu selalu menawarkan kerahimannya terlebih dahulu. Yang penting sekarang malam ini kita sadar, oh suam-suam kuku mengkel itu bukan mangga maksudnya. Manusia itu nggak disukain gitu sama Tuhan. Oke. Bahkan
Di BHM nomor 20 dikatakan, kerahimanku tidak mengendaki hal ini, tetapi keadilanku menuntutnya. Maksudnya, aku tawarin kamu yang enak nih loh, masuk surga. Ayo bertobat, datang ke benamkan dirimu pada kerahimanku, dan bawalah jiwa-jiwa, benamkanlah mereka dalam kerahimanku. Nggak mau. Ya terpaksa. Kalau engkau nggak mau masuk melalui pintu kerahimanku, ya kamu harus masuk melalui pintu keadilanku. It's up to you, kata Tuhan. Mau pilih yang mana? Aku nggak menggariskan kamu harus masuk neraka kok. Bebas. Nah ini. Sekarang 17.02. Lanjutin tolong Bu Hilda. Minta tolong. Aku tidak tahan berada di depan mereka, sebab mereka tidak baik dan tidak jahat. Nah itu ya. Saya tambahkan nomor ini untuk mengkonfirmasi bahwa nggak bisa kita, kalau di surga kan kita melihat Tuhan muka dengan muka. Itu di surga. Nah kalau Tuhannya bilang, aku tidak tahan berada di depan mereka, artinya ya Tuhan membelakangi kan, ya tempatnya bukan di surga. Karena tidak baik dan tidak jahat. Jahat-jahat sekalian. Nah kan kita nggak mau. Nah berarti kita harus baik sekalian. Nggak bisa setengah baik. Atau di Injil, adanya pintu yang sempit atau pintu yang lebar. Masuklah melalui pintu yang sempit. Atau pintu yang lebar. Nggak ada pintu yang setengah sempit, setengah lebar. Nggak ada juga. Jadi nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa ternyata. Ya mau pintu sempit ya boleh, pintu lebar ya boleh. Tapi ya yang setengah deh, yang cukup aja. Nggak bisa. Ternyata kalau kita kait-kaitkan semuanya, menjadi indah ya Bapak Ibu. Menjadi suatu rangkaian. Oke. Ini saya coba geser ke bawah. Apakah slide-nya bergerak nggak Bapak Ibu? Tidak. Bentar. Slide-nya tidak bergerak. Kalau sekarang yang muncul apa Bapak Ibu? 16. Ya. Tolong salah satu bacakan. Saya ya. Silakan. Dalam adorasi, Yesus berkata kepadaku, putriku, ketahuilah bahwa cintamu yang berkobar-kobar dan kemurahan hatimu terhadap aku merupakan penghiburan bagiku di Taman Getsemani. Terima kasih Bu Eda. Tuhan itu maha baik Bapak Ibu. Sangat sayang kepada anggota kerahiman KKI Cideng dan kita semua. Semua dijelaskan oleh Tuhan. Aku berpeluh darah karena kamu suam-suam kuku. Suam-suam kuku itu bagaimana? Dijelaskan juga. Tidak panas, tidak dingin. Maksudnya, ya tadi kita sudah bahas. Di Injil juga dikatakan di jemaat Laodikia demikian. Minta yang berkobar-kobar. Dikatakan pula, aku akan memuntahkannya. Dikasih jalan keluarnya. Berlarilah kepada aku. Mau nggak berlari? Susah. Harus sungguh-sungguh memutuskan. Caranya berlari bagaimana sih? Dikasih kunci jawabannya lagi. Seperti anak SD itu, anak sekolah, ada soal jawabannya. Ini jawabannya. Putriku ketahuilah bahwa cintamu yang berkobar-kobar. Ini yang diminta. Dan murah hati ya. Jadi belajarlah kepadaku karena aku ingin lemah lembut dan murah hati. Kalau di Injil. Makanya saya bilang ini rangkaiannya bagus sekali antara BHF, Injil, Emmerich, kain kafan, ataupun kesaksian dari para. Tapi kalau kita harus rangkai gitu ya. Menjadi suatu melodi yang indah sekali. Jadi syaratnya lari kepada kerahimannya itu. Lari dulu, kemudian membenamkan. Berarti sebelum membenamkan lari dulu. Menuju ke kolam kerahimannya itu. Lautan kerahimannya. Larinya dengan apa? Dengan cinta yang berkobar-kobar dan murah hati. Sampailah kita ke pinggir lautan kerahimannya. Kemudian nyemplung. Nyemplung itu masuk ke dalam kerahiman Tuhan. Benamkanlah. Lupakan semuanya. Membenamkan diri itu lupa. Kalau orang
Tenggelam itu nggak mungkin dia mikirin hutang, mikirin em, nasinya nanti gosong atau enggak. Yang penting bisa selamat atau enggak, gitu. Membenamkan diri kan demikian. Sudah nggak ingat yang lain-lain. Nggak usah mikirin pekerjaan, nggak usah mikirin jemuran kehujanan. Ya di jam kerahiman, membenamkan diri sendiri dan orang-orang berdosa dalam kerahiman Tuhan. Mohonkan ampun. Bapak Ibu, izinkan saya bertanya. Ada satu doa yang tidak pernah tidak dikabulkan. Selalu dikabulkan. Padahal belum doa permintaan kita yang lain belum tentu loh. Jika seturut dengan kehendak Tuhan lah, dia sudah waktunya lah. Tapi ini ada doa yang selalu 100% dikabulkan. Doa apa Bapak Ibu? Pertobatan. Betul. Doa kepada Tuhan Obat. yang memohon kerahiman Tuhan untuk mempertobatkan seorang. Misalnya Bu Hilda berdoa begini. Saya harap Bu Hilda berdoanya begini. Pada jam 3. Besok maksudnya, karena ini sudah malam. Tuhan, aku berdoa untuk Loki yang berdosa berat itu agar mau bertobat Tuhan. Kembali kepada jalan-Mu. Tariklah dia Tuhan, karena dia tidak mampu mendekati Engkau sendiri. Nah, doa Bu Hilda ini sungguh saya apresiasi. Karena doa itu pasti dikabulkan. Kan dikatakan doa yang dikabulkan jika sesuai kehendak Tuhan. Loh, kehendaknya Tuhan bertobat kok. Apa kata Yohanes Pembaptis? Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Demikian pula Yesus pada waktu awal karirnya, awal karyanya. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nggak bisa lewat dari kata-kata bertobatlah. Jadi, kalau kita mendoakan seorang, mendoakan anak kita, suami, istri, menantu, siapa deh teman, mendoakan saya juga, saya terima kasih. Supaya Loki itu bertobat. Nggak jahat seperti itu. Dia berdosa itu. Nah, itu pasti dikabulkan Tuhan. Jadi kita diminta tidak egois. Yang ketiga itu mendoakan Bapak, Ibu, Saudara, siapapun ya. Yang dari sekeliling kita tambah besar, tambah besar. Kalau Faustina lebih berat. Mendoakan seluruh dunia. Tapi kan levelnya beda ya kita sama Faustina. Oke. Di sini dikatakan cinta yang berkobar-kobar dan kemurahan hatimu itu merupakan penghiburan bagiku di Taman Getsemani. Ini Bapak Ibu kenapa dia keluar 3 kali Yesus menjumpai muridnya. Yesus juga minta dihibur. Loh, Yohanes sampai mengatakan begini. Engkau yang biasanya menghibur orang. Guru, kamu kok sekarang aneh. Tapi saya lupa kalimat. Intinya begitu. Guru kamu kok aneh. Itu di Emmerich, di Beata Emmerich. Engkau yang biasa menguatkan orang, menghibur orang, kok sekarang minta dihibur. Hatiku sangat sedih rasanya. Sepertinya pengen mati, katanya Yesus. Itu di Injil Yohanes juga ada. Jadi, bagaimana cara kita menghibur? Nah ini, terhadap, jadi kemurahan hati itu, kepada orang yang miskin papa dan sebagainya itu, merupakan penghiburan bagiku di Taman Getsemani. Jangan kita tertidur seperti mereka, nggak menghibur, pelit, nggak peduli terhadap kesusahan orang lain. Jadi, Bapak Ibu pasti waktu remaja sering jatuh cinta atau jatuh cintanya sekali saya nggak tahu. Tapi Bapak Ibu ingat nggak waktu remaja bilang begini? Ini yang cowok nih, tapi di sini cowok, ada cowok. Waktu nembak ke cewek, misalnya Mince, ya Loki nembak ke Mince, aku mencintaimu. Terus jawaban Mince kepada saya, aduh Loki, saya juga senang pada kamu Loki. Waduh, saya plong. Tapi aku tidak mencintaimu. Waduh, aku senang kepadamu Loki, tapi tidak mencintaimu.
Apakah jawaban itu juga yang akan kita berikan pada Yesus? Yesus, aku senang kepada kamu, Yesus, senang pada mujizatmu, Yesus. Aku senang kepada pertolonganmu, Yesus. Tapi aku tidak mencintaimu. Kurang lebih sama ya, Ibu. Betapa sedihnya Loki tadi yang nembak Mince, tapi Mince tidak mencintai saya. Demikian pula Yesus. Kamu cuma suka dengan mukjizatku. Makan untuk 5.000 orang. 5 roti, 2 ikan, dan seterusnya. Orang buta melek kembali, orang mati bangkit, orang kusta, dan seterusnya. Kamu cuma suka lihat yang enak-enak atraksi kayak sirkus saja begitu. Apakah engkau mencintaiku? Apakah engkau mau mengembalakan domba-dombaku? 3 kali dia mengatakan begitu kepada Petrus. Nah itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai cerita Loki pada Mince tadi terulang, gitu kan? Aku senang padamu Yesus, engkau tolong, engkau selamatkan dari krisis ekonomi, dari penyakit berat, dari apa deh, nggak tahu. Dari perceraian, dari apalah nggak tahu. Tapi aku tidak mencintaimu. Tapi aku suka padamu Yesus. Pasti Tuhan kecewa ya Bapak Ibu ya. Jadi ternyata inilah yang dikehendaki Tuhan dari kita, yaitu cinta yang berkobar-kobar dan murah hati. Nah itu jelas sekali tadi saya sampaikan melalui Faustina. Oke, kita ke slide berikutnya. Bagaimana Rocky, sikap ya? mohon maaf nggak mengingatkan sudah 9:30 tapi nggak apa-apa, bisa iya. lanjut sebentar lagi mungkin. Oke. Ini Masih aja. panjang ya? Enggak, sudah habis. Tadi kan Nggak saya apa-apa, Pak. Maaf. mulai 8, Maaf. setengah 9, setengah 10. Oke, 1 jam habis ya. Terima kasih ya Bu Ros. Bagaimana sikap hati saya saat ini? Mau mengingatkan Ya, aja. Ya. makasih Bu Ros. Apakah saya panas, saya dingin atau som-som kuku? Nah, teman-teman di paroki yang lain, mereka terbawa ke saya. Saya som-som kuku, katanya gitu. Saya som-som kuku. Ternyata waktu saya hitung banyak yang som-som kuku. Tapi saya yakin di sini sedikit dan banyak yang berkobar-kobar. Oke, kemudian slide berikutnya. Amin. Yesus tidak mau kita merasa puas diri dengan kehidupan rohani kita saat ini. Itu pesannya. Kobarkanlah nyala api cinta. Yang nampak di sini di slide, di screen apa Bu Ros? Yesus tidak mau. AHF Oke. 1229. Ya. 1229. Ya. Ini Dibaca. seperti puisi ya. Api dan es tidak dapat bersatu, berpadu ya. Entah api yang mati atau es yang meleleh. Jadi suam-suam kuku itu. Jadi berkobar-kobar dan dingin itu nggak bisa bersatu. Tetapi berkat kerahimanmu, oh Allah, engkau dapat memulihkan dalam setiap orang apa yang sudah hilang. Jadi api berkobar-kobar yang hilang, kita minta dipulihkan kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf setelah waktunya sudah lewat. Selamat malam. Ya, nggak lewat Pak. Iya. Maunya terus tapi waktu mungkin ya. Paham. Udah kemalaman. Makasih banyak. Baik. Luar Terima biasa. kasih Bapak Ibu. Ini benar-benar baru sadar tentang ternyata suam-suam kuku itu Aku ini suam-suam kuku ya. adalah yang paling tidak Sama. disenangi oleh Tuhan Yesus. Kalau nggak salah, tema ke-9 ya. Tema novena yang ke-9. Tepat sekali. Kenapa diletakkan ke-9? Karena itu yang paling penting. Ke-1 untuk seluruh manusia di dunia, kedua untuk biarawan,